Bab 1231. Sebenarnya bukan sepenuhnya karena anak-anak kan. Naomi berkata dengan hati-hati. Masalah utama adalah kalian berdua belum benar-benar melepaskan satu sama lain. Saat mendengar ucapan ini, Tracy terdiam. Dia terus menghindari topik ini. Tapi sekarang dia harus mengakuinya. Memang benar seperti itu. Bukan hanya Daniel yang tidak melepaskan. Sebenarnya dia juga tidak. Meskipun dia selalu sengaja menghindar, tapi harus dikatakan bahwa masih ada Daniel di dalam hatinya. Saat sedang sendirian, mungkin dia masih bisa mengunci perasaan itu. Tapi, jika ada pria lain mendekatinya, sosok Daniel langsung muncul dalam benaknya. Dia selalu ingat bahwa dia adalah wanitanya. Pria manapun tidak boleh menyentuhnya. Tapi, saat teringat pada luka-luka di tubuhnya, teringat bahwa ada kemungkinan terjadi hal seperti itu dengan Duke. Hati Tracy merasa sangat malu dan bersalah. Meski dia tidak ingin menghadapinya, tapi seolah-olah, mungkin dia sungguh melakukan kesalahan. Jangan berpikir begitu banyak, berhubung sekarang masih belum ada kabar. Maka istirahatlah lagi, tunggu perlahan-lahan. Naomi menghibur. Paling lambat pukul 6 sore sudah bisa bertemu. Ya, Tracy menjawab. Lalu ingin tidur sebentar lagi. Akhir-akhir ini terjadi begitu banyak masalah. Perasaannya tertekan. Tidak tidur selama beberapa hari. Sekarang ia masih merasa lelah. Aku akan memapah Anda untuk berbaring di ranjang. Naomi memapah Tracy ke ranjang. Pada saat ini, ponsel Naomi berdering. Begitu melihat nama penelepon, dia segera menjawab, "Halo, Kak Jeff." Ada di samping. Tunggu sebentar. Naomi memberikan ponsel pada Tracy. Tracy segera menjawab, "Jeff." "Nona Tracy, aku menemukan bahwa sekarang Presdir Daniel berada di Hotel Kerajaan Paris yang merupakan bagian dari Royal Club. Ternyata seluruh hotel sudah direservasi oleh Direktur Matthew. Sore hari ada rapat bisnis. Malam hari ada acara perjamuan." Ternyata begitu. Tiba-tiba Tracy menyadarinya. Tadi malam Duke tidak mengatakan dengan jelas. Hanya bilang Daniel dan Direktur Matthew akan bertemu di Hotel Kerajaan Paris. Mungkinkah Duke tidak ingin dia tahu terlalu banyak? Karena takut dia akan datang lebih awal untuk mencari Daniel. Anak-anak juga tinggal di area klub. Thomas yang melindungi mereka. Aku sudah mendapatkan denah rincian hotel. Juga menemukan lokasi area klub. Kalau Anda mau, sekarang aku bisa membawa orang untuk menerobos dan merebut anak-anak kembali. Bagus Jeff. Kamu memang asisten andalan kakak. Tracy sangat senang. Tapi kamu jangan bertindak gegabah dulu. Aku dan Daniel tetap harus bernegosiasi dengan damai. Tidak bisa memaksa. Itu tidak baik bagi anak-anak. Mengerti. Karena itulah, aku tidak bertindak. Menunggu instruksi Anda. Kata Jeff. Kamu kembali dulu. Lindungi anak-anak kakak. Tracy memberi perintah dengan tegas. Aku akan mencoba masuk ke hotel dengan membawa Naomi. Mencari cara untuk bertemu dan bernegosiasi dengan Daniel. Baik, setelah menutup telepon, Tracy segera memberi instruksi pada Naomi. Kumpulkan orang-orang. Bersiap untuk berangkat. Baik, Naomi segera pergi mengatur. Jeff kembali saat Tracy sedang berdandan. Melaporkan kondisi secara rinci. Juga memberikan beberapa lembar tiket masuk pada Tracy. Royal Club sudah direservasi oleh Direktur Matthew. Orang luar tidak diizinkan masuk. Semua tamu undangan memiliki tiket masuk dengan sistem pengenalan wajah seperti ini. Aku mendapatkan 5 lembar untuk Anda. Aku memasukkan wajah Naomi, Paula, Cecil dan 2 orang yang lain ke dalam sistem pengenalan wajah. Akan mudah menarik perhatian kalau menambahkan terlalu banyak orang. Kak Jeff, kamu sangat hebat. Naomi mengambil tiket masuk, lalu menghela napas. Dibandingkan dengan kemampuanku, aku benar-benar merasa malu. Sudah lama mengikuti Tuan, maka sudah terbiasa mengatur segalanya dengan baik. Jeff tersenyum. Aku sarankan agar kalian pergi lebih malam. Rapat bisnis akan dijaga dengan lebih ketat. Anda akan langsung dikenali begitu masuk. Tiba saatnya. Kalau Presdir Daniel menolak untuk bernegosiasi, bukan hanya kondisinya akan menjadi sangat buruk. Kalau informasi tersebar keluar, maka bisa memengaruhi reputasi keluarga Moore, keluarga Wollens, dan keluarga Louis. Untuk acara perjamuan malam, pukul 5 sudah boleh masuk.
Semua tamu akan mengenakan gaun retro bergaya Prancis yang mewah, memakai topeng. Aku kurang tahu mengenai detail pakaiannya. Kalian harus menyelesaikannya sendiri. Bab 1232. Untuk masalah kecil ini, biar aku yang atur. Naomi segera menelepon untuk menyuruh orang mempersiapkan. Begitu juga bagus. Orang lain tidak akan mengenali kita. Anda hanya bisa membawa 4 orang masuk. Aku khawatir akan ada bahaya. Jeff berpikir dengan sangat cermat. Aku akan mengatur sebagian orang untuk menyelinap ke bagian lain dalam klub. Asalkan Anda memberi instruksi, mereka akan segera muncul untuk melindungi Anda. Bagus. Tracy sangat berterima kasih. Terima kasih Jeff. Kalau begitu, aku akan tetap di villa untuk melindungi ketiga putri cilik. Aku khawatir para musuh dari kota Emron akan mencari sampai ke sini. Jeff berpesan, kalian harus berhati-hati. Tenang saja. Tracy mengangguk. Di luar masih hujan. Mobil stretch Lincoln limousine yang diatur Naomi tiba dengan sangat cepat. Tracy naik ke mobil bersama Naomi, Paula, dan kedua pengawal wanita. Langsung melaju menuju Royal Club. Alasan mengapa dibuat sampai begitu rahasia adalah, pertama, tidak ingin langsung ditolak oleh Daniel begitu bertemu. Kedua, tidak ingin diketahui orang-orang bahwa dia dan Daniel bertemu secara pribadi. Seperti yang dikatakan Maggie, masih ada 2 hari sebelum pernikahan Tracy dan Duke. Ini berkaitan dengan reputasi kedua keluarga. Media-media besar di dunia selalu memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Takutnya sudah ada banyak media yang mengawasi keberadaan mereka secara diam-diam. Begitu ketahuan, tidak tahu berita atau gosip seperti apa yang akan mereka tulis. Tiba saatnya, akan ada banyak opini publik di seluruh dunia. Itu sungguh akan sangat memalukan. Tidak masalah untuk hal lain. Tapi sekarang grup Moore sudah cukup kacau. Tracy tidak ingin menambah kerepotan bagi kakaknya. Royal Club hanya bisa diakses oleh orang kaya atau pejabat. Tracy pernah datang 1 kali 2 tahun yang lalu. Saat itu, dia menonton pertunjukan teater, lalu memainkan sebuah lagu. Karena merasa senang dan bersemangat, lagu pada permainan piano itulah yang menarik perhatian Duke Louis. Dalam perjalanan, ponsel Tracy terus bergetar. Duke terus meneleponnya. Dia langsung menutup telepon, lalu memblokir nomornya. Sekarang mau melakukan hal penting. Dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Duke Louis juga benar-benar seperti anak kecil, kata Paula yang sudah tidak bisa menahan diri. Bisa dimengerti, itu karena dia terlalu peduli pada Nona Tracy. Naomi mengamati raut wajah Tracy. Pikiran Tracy sama sekali tidak berada pada hal itu. Sekarang, pikirannya penuh dengan Daniel dan anak-anak. Dengan membawa mobil yang diatur Jeff dan membawa tiket masuk yang dia berikan, Tracy masuk ke Royal Club dengan lancar. Saat ini, rapat bisnis di sore hari sudah selesai. Para tamu memasuki hotel kerajaan Paris, lalu berdandan dan bersiap untuk menghadiri acara perjamuan malam. Tracy mengenakan kacamata hitam dan masker, menyelesaikan proses check-in dengan rendah hati. Semuanya sangat lancar, tidak ada orang yang mengenalinya. Setibanya di kamar, Naomi melayani Tracy untuk berganti pakaian dan berdandan. Paula segera pergi menyelidiki di kamar mana Daniel berada. Dengan sangat cepat, Paula pun kembali. Presdir Daniel berada di kamar presiden di lantai paling atas. Sekarang sedang bersama Direktur Matthew. Sepertinya sedang membahas masalah. Kita di lantai berapa? Tracy membuka denah hotel yang diberikan Jeff dengan ponselnya. Lantai 36. Presdir Daniel di lantai 48. Paula menjawab, yang kita dapatkan kali ini adalah tiket masuk untuk tamu biasa. Kamar di lantai 48 ditempati oleh tokoh-tokoh penting. Area lift dijaga oleh pengawal. Sungguh ketat. Naomi mengerutkan kening. Ini hanyalah sebuah acara dansa. Aku sudah melihatnya sekilas. Tamu yang datang tidak begitu banyak. Kamar hotel tidak penuh. Paula berkata, mungkin Direktur Matthew ingin menyenangkan Presdir Daniel. Tahu Presdir Daniel menyukai ketenangan, maka mengaturnya seperti itu. Poin pentingnya adalah, sekarang bagaimana kita naik ke lantai 48. Naomi sedang berpikir, orang-orang di sisi Direktur Matthew mudah dikelabui. Tapi orang-orang di sisi Presdir Daniel sangat waspada. Selain itu,
Kalau ketahuan mereka, maka semuanya akan sia-sia. Aku juga memikirkan masalah ini. Paula berkata, kalau tidak, tunggu saja sampai acara dansa. Tiba saatnya, suasana akan ramai. Orang-orang tidak akan begitu waspada. Masih ada 15 menit. Bab 1233. Hanya bisa seperti itu. Naomi mengamati raut wajah Tracy. Nona Tracy, jangan cemas. Pasti ada banyak kesempatan mendekati Presdir Daniel saat acara dansa. Aku tahu. Tracy menjawab dengan tidak tenang. Kenapa? Naomi bertanya dengan perhatian. Apa sedang mencemaskan anak-anak? Aku tidak punya kepercayaan diri untuk meyakinkan Daniel. Tracy mengerutkan kening. Sebenarnya, kita sudah menghabiskan begitu banyak usaha. Meskipun sudah bertemu secara pribadi, mungkin saja akan berakhir dengan sia-sia. Berdasarkan tabiat Presdir Daniel, mungkin sulit untuk meyakinkannya. Naomi juga sedikit cemas. Menurutku, seharusnya dilakukan dengan dua cara. Paula berkata tanpa berpikir. Anda pergi bernegosiasi dengan Presdir Daniel. Aku menyelinap ke villa. Membawa pergi Carlos, Charles, dan Carla. Tiba saatnya. Dia mau tidak mau harus menyetujuinya. Ya, memang kamu yang paling pintar. Naomi memelototinya. Bagaimana setelah membawa anak-anak pergi? Bagaimana mengatakannya pada mereka? Justru karena kita berpikir terlalu banyak, barulah bisa terus dirugikan. Paula berkata dengan tidak senang. Saat merebut anak-anak, Presdir Daniel tidak berpikir begitu banyak. Langsung merebut begitu saja. Bahkan tidak membiarkan anak-anak menghubungi Nona Tracy. Kita mempertimbangkan ini dan itu. Selalu ingin menyelesaikan dengan damai. Tapi sekarang situasinya sudah menjadi seperti ini. Apa masih bisa diselesaikan dengan damai? Menurutku, meskipun Nona Tracy bicara sampai mulut berbusa, Presdir Daniel juga tidak akan mengembalikan anak-anak padanya. Ucapan ini membuat Naomi tidak bisa berkata-kata. Ia terdiam dan mengangguk tanpa sadar. Sepertinya masuk akal. Tapi, kali ini alasan kita kurang memadai. Kurang memadai apa? Begitu mengungkit hal ini, Paula langsung marah. Saat itu, keluarga Wallens lah yang mencampakkan Nona Tracy. Dipaksa pergi tanpa membawa anak-anak di hari pernikahan. Tidak peduli dengan racun yang ada di tubuh Nona Tracy. Memaksa Nona Tracy dan Bibi Juni pergi ke Thailand. Membuat mereka mengalami begitu banyak penderitaan. Bahkan membuat Bibi Juni mati dengan tragis. Kemudian Nona Tracy diselamatkan oleh Tuan. Kembali lagi dengan identitas yang berbeda. Meski sudah membalaskan dendam Bibi Juni dan pada akhirnya sudah membereskan Devina dan Linda. Tapi prosesnya begitu rumit. Kamu bukan tidak tahu. Awalnya keluarga Wallens percaya pada Victoria. Menyebabkan Carla keracunan. Juga membuat Nona Tracy dipermalukan. Kemudian mereka melindungi Devina. Tuan Besar juga terus menindas Nona Tracy. Pada akhirnya, terhadap kedua pelaku utama masalah ini, yaitu Tuan Besar dan Presdir Daniel, Nona Tracy terus-menerus mengalah. Nona Tracy berbuat seperti itu demi anak-anak. Tapi, bagaimana dengan keluarga Wallens? Apakah mereka melakukan sesuatu untuk Nona Tracy dan keluarga Moore demi anak-anak? Tidak ada kan? Ucapan ini kembali membuat Naomi tidak bisa berkata-kata. Nona Tracy dan Presdir Daniel sudah berpisah. Meskipun sekarang benar-benar terjadi sesuatu di antara Nona Tracy dan Duke Louis atau pria lain, itu juga tidak ada hubungannya dengannya. Atas dasar apa dia berteriak dan marah-marah pada Nona Tracy? Begitu teringat pada tindakan Daniel pada hari itu, Paula langsung sangat murka. Dia bahkan membawa pergi ketiga anak dengan marah, seolah-olah Nona Tracy mengkhianati dan berutang padanya. Atas dasar apa? Setelah dia memaksa pergi Nona Tracy saat itu, tidak tahu ada berapa banyak wanita di sisinya. Oh ya, saat di Hotel Phoenix dan Taman Luke Hills, Nona Tracy dua kali melihatnya dan Victoria berada di atas ranjang, juga menjadi berita terpanas. Saat itu, Victoria sama sekali tidak mengenakan apa-apa, sangat menyedihkan. Adegan itu lebih menghebohkan dibandingkan Nona Tracy. Apa kalian sudah lupa? Benar, sungguh ada kejadian seperti itu. Naomi mengerutkan kening. Setelah Victoria mati, aku benar-benar melupakan hal ini. Aku tidak lupa. Semakin berpikir, Paula semakin marah.
Pokoknya aku merasa, Daniel yang bersalah pada Nona Tracy. Apapun yang dilakukan Nona Tracy sekarang itu sangat masuk akal. Atas dasar apa dia merebut anak-anak hanya karena hal ini? Ucapan Paula benar. Ekspresi Tracy menjadi serius. Aku tidak boleh terus mengikuti kemauannya. Bab 1234. Setelah berpikir, Tracy memberi instruksi. Paula, kamu bawa Cecil dan yang lainnya pergi mencari anak-anak. Tapi jangan membawa mereka dengan paksa. Katakan saja pada mereka bahwa Mami ingin bertemu dengan mereka. Aku akan membawa Naomi untuk bernegosiasi dengan Daniel. Akan lebih baik jika dia memperbolehkan aku menemui anak-anak. Kalau dia tidak mengizinkan, aku tetap harus menemui anak-anak. Setelah itu, aku akan menghormati keinginan anak-anak. Kalau anak-anak mau ikut denganku, maka aku harus membawa mereka pergi. Meskipun harus bertarung dengan Daniel, aku juga tidak akan ragu-ragu. Begitu juga bagus. Naomi mengangguk. Tapi, Nona Tracy, sebaiknya kita lakukan dengan rasional. Bernegosiasi dulu. Usahakan diselesaikan dengan damai. Biar bagaimanapun, kita harus mempertimbangkan perasaan anak-anak. Benar, benar. Paula menyadari bahwa tadi ucapannya sedikit emosional. Sekarang ia sudah lebih tenang. Membujuk dengan hati-hati. Kita bernegosiasi dulu. Jika berhasil akan lebih bagus. Kalau tidak berhasil, barulah kita. Ya, kita lakukan seperti itu. Tracy sudah membuat keputusan. Ucapanmu benar. Kalau Daniel tidak membiarkanku menemui anak-anak, maka aku benar-benar tidak berdaya padanya. Tidak peduli bagaimanapun, aku harus bisa memegang kendali. Kalau begitu, aku pergi ke villa untuk mencari anak-anak. Paula memastikan sekali lagi. Pergilah. Tracy sangat tegas. Temukan mereka. Jangan bertindak gegabah. Tunggu kabar dariku. Mengerti. Paula mengangguk. Lalu pergi dengan terburu-buru sambil membawa 2 pengawal wanita. Sekarang hanya tersisa Naomi sendiri yang menemani Tracy. Dia menata rambut Tracy, menghiburnya dengan berkata, acara dansa akan segera dimulai. Mari kita turun lebih awal. Ya, biar aku lakukan sendiri. Kamu pergilah bersiap-siap. Baik, setelah selesai berdandan, keduanya datang ke aula perjamuan dengan mengenakan topeng. Pintu besar berwarna perunggu terbuka. Terdapat sebuah pemandangan yang meriah dan megah. Lampu kristal yang indah memancarkan cahaya yang gemerlap. Sekelompok wanita yang berdandan dengan mewah memasuki aula dengan anggun. Satu persatu mengenakan gaun Prancis klasik dan perhiasan berharga. Langsung terlihat berasal dari keluarga berada. Tapi, mereka masuk ke aula sendirian, tidak mengikuti pengusaha tertentu. Selain itu, setelah memasuki aula, ada sebagian sorot mata wanita sedang mencari sesuatu secara diam-diam. Ada sebagian wanita yang berusaha menunjukkan pesona mereka, mencoba menarik perhatian. Di area istirahat di sekitar, belasan pengusaha yang mengenakan setelan jas sedang duduk, memegang gelas anggur dengan elegan. Sorot mata tertuju pada tubuh para wanita, lalu mengobrol dengan suara rendah sambil memperlihatkan senyuman dengan maksud tidak baik. Begitu melihat situasi, Tracy langsung mengerti, ini bukanlah acara perjamuan bisnis. Jelas-jelas membiarkan para pengusaha yang berstatus tinggi itu berburu pendamping wanita. Nona Tracy, apa kita datang ke tempat yang salah? Naomi mendekati Tracy, berkata dengan pelan. Jelas-jelas ini adalah acara dansa berburu wanita. Benar, Tracy melirik para pengusaha yang hadir. Mereka semua adalah mitra bisnis Direktur Matthew dan Daniel. Tidak masalah kalau bermain-main secara pribadi. Sekarang malah bermain secara terang-terangan. Sungguh memalukan. Aku tidak mengerti. Para gadis itu kelihatan terkenal dan berada. Bagaimana bisa membiarkan diri sendiri dipilih oleh orang lain? Naomi tidak bisa mengerti. Semua keluarga kecil ingin mendapatkan pengusaha kaya yang lebih kuat. Tracy tersenyum datar. Orang mengejar kedudukan yang tinggi adalah hal yang wajar. Baiklah, Presdir Daniel tidak ada. Mungkin dia tidak datang. Naomi berkata dengan pelan. Menurutku, Presdir Daniel bukan orang seperti itu. Begitu, selesai bicara. Seorang gadis di samping berseru. Presdir Daniel sudah datang. Saat ini, pintu besar berwarna perunggu terbuka.
Sebuah sosok yang tinggi dan ramping berjalan masuk dengan ditemani oleh Direktur Matthew yang berantusias. Di dalam aula yang megah ini, Daniel yang mengenakan setelan jas hitam terlihat sangat mengesankan dan menarik perhatian. Meskipun dia menjadi lebih kurus dari sebelumnya, tapi aura otoriter yang sudah ada sejak lahir tidak berkurang sedikit pun. Wajahnya yang tampan malah tampak sedikit liar. Hanya saja, sepasang matanya menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Bab 1235. Presdir Daniel. Beberapa gadis hendak maju, tapi malah dihentikan oleh pengawal. Daniel berjalan masuk perlahan-lahan. Sorot matanya tidak tertuju pada sekelompok gadis, tapi juga tidak menolak acara perjamuan yang memabukkan ini. Malah mengambil gelas anggur dari pelayan secara alami, lalu duduk di antara sekelompok pria. Saat melihat Daniel yang berada di tengah kerumunan, suasana hati Tracy rumit dan sulit dijelaskan. Tidak mengerti, kecewa, atau bingung. Tidak mengerti. Tracy tidak mengerti kenapa dia mau menghadiri acara perjamuan seperti ini. Apakah dulu sering hadir, maka sudah sangat terbiasa, atau karena marah padanya, maka datang untuk mencari rangsangan. Kecewa. Kesan dia di hati Tracy sudah hancur perlahan-lahan. Tidak peduli apapun alasannya. Tracy tidak ingin melihat dirinya yang seperti ini. Bingung. Jelas-jelas dia sudah merebut anak-anak. Seharusnya langsung membawa mereka kembali ke kota Bunaken. Mengapa masih tinggal di Prancis dan menghadiri kegiatan dan acara perjamuan ini? Jelas-jelas dia adalah orang yang tidak suka menunjukkan wajahnya di publik. Astaga. Ucapanku langsung terbukti salah. Sungguh memalukan. Naomi merasa malu atas ucapannya yang begitu yakin tadi. Dia mengira Daniel bukan orang seperti itu. Tidak disangka, Daniel malah datang. Jelas bahwa acara perjamuan ini dibuat untuknya. Mana mungkin dia tidak datang. Tracy langsung menyadari bahwa semua sorot mata para gadis tertuju pada Daniel. Pasti Direktur Matthew yang menyebarkan kabar bahwa malam ini ingin mencarikan pendamping wanita untuk Daniel. Para gadis dari keluarga terkenal itu sangat ingin mendapatkan keluarga Wollens. Bisa naik ke ranjang Daniel adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Inilah Tuan Daniel yang legendaris. Tampan sekali. Benar, benar, postur tubuhnya bagus. Kedua mata itu terlalu mempesona. Aku sangat menyukainya. Inilah pria kalangan atas yang tinggi, kaya, dan tampan. Kalau bisa menjadi wanitanya, mati pun aku rela. Kalian jangan berharap lagi. Dia adalah milikku. Cih, siapa kamu? Sekelompok wanita di samping berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Satu persatu sangat percaya diri, juga bersemangat. Beberapa gadis cantik di antaranya sudah menggerak-gerakkan pinggang dengan seksi, menghampiri dengan bersemangat. Saat melihat adegan ini, Naomi menghela napas. Apa-apaan itu? Jelas-jelas latar belakang keluarga mereka sudah bagus. Masih mau menyerahkan diri dengan begitu seadanya. Apa perlu sampai seperti itu? Justru karena latar belakang keluarga bagus, barulah bisa punya pandangan tinggi. Tracy tersenyum datar. Mereka mengira, hanya pria seperti Daniel yang pantas untuk mereka. Baiklah, Naomi tidak bisa berkata-kata. Memelototi Ryan yang berada di samping Daniel dengan marah. Dasar bajingan, sungguh munafik. Sebelumnya bilang sangat setia, sebenarnya semua itu palsu. Ryan masih oke kan? Dia hanya mengikuti Daniel kemari. Tracy melirik, mengangkat gelas anggur, berjalan ke sebuah sudut dan duduk. Kalau kamu memelototi Ryan lagi, kita akan ketahuan. Naomi segera menarik kembali pandangannya, duduk di samping Tracy, berkata dengan pelan, Nona Tracy, menurutmu, apa mereka akan mengenali kita? Tidak akan, Tracy berkata dengan tegas. Topeng sudah menutupi seluruh wajah. Mana mungkin bisa mengenali kita? Benar juga, Naomi mengangguk. Kalau begitu, apa Anda mau menemui Presdir Daniel? Jangan terburu-buru. Tracy menyipitkan mata, melihat Daniel yang dikelilingi oleh sekelompok gadis cantik. Sekarang adalah waktunya dia paling sadar, mudah ketahuan. Tunggu sampai dia dibuat mabuk sampai pusing, barulah kita ke sana. Wah, sekelompok wanita itu sangat dekat. Saat melihat payudara kedua gadis hampir menempel pada Daniel, Naomi mengerutkan kening. Itu terlalu. Dia tidak berani melanjutkannya.
hanya mengamati ekspresi Tracy dengan hati-hati. Tracy minum anggur sambil menurunkan sorot mata. Terlihat sangat tenang. Hanya saja, tangan yang diletakkan di bawah gaun sudah mengepal dengan erat. Pria itu tidak tahu bahwa sekarang dia masih punya perasaan padanya. Masih bisa mempedulikannya. Bisa cemburu, bisa marah, bisa iri. Tapi, dia tidak boleh memperlihatkannya. Tidak boleh.